kita Yesus Kristus luar biasa. Saya juga melihat kita yang hadir sekarang bukan hanya acara-acara sangat dari dengan warna listriknya yang sangat luar biasa. Kita pertama dulu kita semua. Acara kita, yaitu acara yang Natal dan tahun baru, bendera pensiun, GKPI dan bendera GKPI yang bersih dengan GKPI 29 Januari 2024 Jemaat khusus GKPI Pulau Raya Medan. Dengan pergunakanlah waktu untuk menyembah dan melayani Tuhan yang kedai yang berlunas ayat 13. Cara nomor 1 yaitu bernyanyi airnya dengan kemudian disambut dengan kata sambutan yang disampaikan oleh pendeta berubah bakal seperti ini. Kemudian kata sambutan yang berlaku yang akan bernyanyi kemudian lagi nanti setelah acara akan dilanjutkan. Kemudian kita masuk kepada saudara eksekutif kepada teman-teman yang belum mendapat divisi Natal dari sekolah di mana dengan sekolah dalam acara saudara eksekutif anak-anak ini. Jadi setelah dibacakan dari sekolah kami mengatakan dari eksekutif itu sebenarnya acara saudara eksekutif. Kemudian setelah selesai itu kita yang dalam ini telah memberikan terang kepada seluruh umat manusia yang harus di tengah-tengah ini. Kita akan sama-sama mengucapkan selamat hari Natal 2024 dan selamat tahun baru 2024. Kemudian kita akan masuk ke acara nomor 5. Dan ini adalah kecepatan. Lalu diwarna masuk daripada forum oleh bendera SBY Bupati Seperti secara responsul. Kemudian acara nomor 7 sudah bernyanyi dari Bupati dari BPD ini masih mengalami BPN dari semua. Setelah nomor 7 kita masuk pada acara nomor 8 yaitu itu yang pertama kepada bendera bersih. Karena undang-undang bendera yang masih aktif di situ kita sama-sama bendera dan bendera kecil untuk masuk di Republik yang pertama. Yaitu hanya 1 ayat 1 sampai 15 dan sampai juga ayatnya. Karena saya hanya kata-katanya kita yang sedikit mengucapkan akhirnya sering orang lupa di mana tertulis. Jadi ini kita ucapkan juga di mana tertulis. Masuk kita acara nomor 9 setelah dipilih para pendeta, baik yang aktif maupun kecil kita masuk acara nyanyian malam kudus. Setelah acara malam kudus, di acara sebelum itu kedua, yaitu ibu ucapan dan pendeta semua berdiri di tempat dengan mengucapkan maju semua ayat 5 sampai 4 dan seterusnya. Kemudian langsung masuk ke acara 11. Dan sama pendeta karena itu sama kita sudah tetapi kita sama-sama berdiri semua. Baru di acara nomor 12 di acara nomor 12 kita bernyanyi kalau mencari damai. Setelah nomor 12 kalau mencari damai kita masuk ke acara 13 itu kita seluruhnya semuanya kita dapat bagian. Jadi tidak ada yang dapat bagian dalam kesakitan pada hari ini. Semua dapat bagian. Kita akan berdiri dan mengucapkan demikianlah yaitu Matius 17 ayat 13 sampai 17. Setelah ini masuklah di acara berkelas itu dengan terbaik dari 3 cara berbeda sama di janda. Yaitu menyusun ayat 18 sampai 20. Dan acara nomor 14 ini menurut sebelah ayat 18 sampai 20 akan ada jawaban. Jawabannya oleh ketua. Yaitu acara nomor 16
yang menyamakan kami diberikan kepada benar-benar waktu untuk menyewa dan berdasarkan. Jadi kita berkaya, kita diperintah mampu menjalankan besok. Baru setelah kita mendengarkan ini. Setelah itu kita menyanyi Yesus mengingatkan kesamaan, ketambahan itu menjadi kesamaan, berkat amin. Lalu dia akan berdoa menyanyikan Indonesia oleh singa kita, yaitu bangsa itu sampai betul-betul dinyanyikan sampai finish tidak, baru kembali masuk ke kata-kata sambutan. Kata-kata sambutan termasuklah yang nantikan juga yaitu pemakai sahabat telah serta ibu pemerintahan terus mengenai mudah-mudahan mereka bisa tiba pada hari ini. Dan begitu mudah-mudahan yang lainnya yang telah memberikan sumbangan kepada kita untuk memberikan terima kasih kepada kita semuanya. Terusan dari keberadaan terwujud ada membawa lukisan kita semua berbiasa kita dimuliakan memang benar-benar mereka tidak melupakan semua kemana kita berikan memang benar-benar dari yang terlalu dari Jakarta yang dibuka oleh Bapak Yusuf kita mengikuti kita atas pembangunan juga membuat kita sangat biasa. Dan mari kita dengan sukacita dan ini acara bukan untuk kedekaan kita dan demi kemuliaan nanti. Untuk itu, mari kedekaan kita sebelum acara kita berbuat dalam hati masing-masing. Kedua, kita belajar. Amin. Baiklah kita masuk ke cara pertama. Hai dunia gembira. Satu bagi kita semuanya. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Acara kita hari ini adalah acara Natal dan Tahun Baru. Pertama-tama, marilah kita naikkan syukur puji kita kepada Tuhan. Khususnya saya pribadi di sini, di mana diberi kesempatan boleh berdiri di sini mewakili hadiah ataupun pengelolaan Natal kita ini. Walaupun sebelumnya kami baru bulan 7 kemarin sebagai anggota resmi di dalam persekutuan,
para pensiun dan muda merdeka yang ada di wilayah 1 dan 2 ini. Tapi mungkin dipilihnya kami karena dirasa masih berat, dirasa agak gampang senyum, agak gampang marah, dan ya, masih mau diperintah oleh yang tua. Karena memang kami sedang dulu itu adalah permainan orang tua yang lebih tua, wajib untuk kita taati apa yang disampaikan. Karena itu kata Pak Amang Turni yang sehari-hari saya sebut tulang saya, sekretaris adanya ya saya tetap pernah dan berusaha sedemikian rupa. Jadi apa yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus tahun ini kita kembali merayakan. Dasarnya adalah karena Natal seperti inilah kita silaturahmi, jumpa satu dengan yang lain, kembali kepada mitra, kita boleh saling saliman dan memaafkan. Karena Mazmur 120 berkata bahwa sungguh alangkah baiknya kalau dulu bersama-sama yang saudara. Ya, karena itu yang kedua kita merayakan Natal karena kita juga berhak, walaupun sudah tua, walaupun sudah janda atau muda pendeta yang lebih, ya kita juga berhak untuk menikmati kebahagiaan Natal itu. Karena Natal itu adalah hadirnya kebahagiaan di tengah dunia, kebahagiaan batin dan batin. Batin kita mungkin sudah betul-betul bahagia, tapi kadang-kadang lahir kita belum. Tapi syukurlah, kami kira secara lahir dan batin kita ada berbahagia mengingat, ya, dari rangkaian acara yang telah disampaikan oleh Amang Ketua Bidadari Pak ini, nampaknya bukan saja lahir batin kita yang berbahagia, tapi juga lahir kita. Kenapa? Karena para pimpinan kita, pelayan di wilayah 1 Pak Sorbil, 1 Sorbil 2, Amang Ketua BPP Pak Kolin Sorbil, para pendeta resort sejak kami jumpai, tidak ada yang merasa kasar, tapi semua sehingga ya, anda tidak bagaimana bantuan mereka itu bisa ya betul-betul secara lahir bisa membawa sukacita kepada kita. Nah, tentu sebagai yang sudah lansia, sudah banyak keterbatasan, menata secara organisasi, menata secara baik keberadaan kita ini tidak gampang. Karena itu di sana sini pasti ada cacat, di sana sini ada yang kurang pas. Tetapi di dalam Kristus semuanya itu akan menjadi pas. Dalam Kristus semuanya itu akan menjadi sukacita dan bahagia untuk kita semua. Nah, memang kalau saya perhatikan untuk mengelola ini, kalau memang masih bisa seperti ini saya berkata. Tapi saya percaya masih bisa, walaupun mungkin tidak seperti ini wujudnya. Bisa saja kalau memang ya kita pilih salah satu gereja, misalnya lalu kita bawa makanan masing-masing di rumah, minuman masing-masing lalu dicampur, dimakan, lalu diadu dalam bisa kayak ini tidak. Dan aku merasa tahun depan kalau ketua BPP kalau masih disuruh ambil beliau ini, siap menerima kita berasa. Dari kami makanannya dari orang cuma dijual ini dari di golongan itu meminta dan dijual jadi sebelumnya kita berasa tahu teman. Nah, aku akan mengelola akan tidak dengan baik di gereja kita di Surabaya karena di sana banyak orang-orang yang mengasihi kita. Jadi begitulah teman-teman saya. Jadi yang paling kepala saya
isinya apa kita boleh copy karena ada tugas yang dipercayakan 1 tahun lalu dan persiapan pekerjaan ini 1 tahun saya kira hasilnya aman oke begitu aku rasa lebihnya sampai kami ini dan semoga kita semuanya menjadi baik pertukaran kita mulia dan bahagia doa memberkati kita sekalian. Luar biasa Pak. Tepuk tangan yang keluar. Melengkapi kata sambutan dari panitia tadi memang saya lupa, tapi kita masih mengingat para pendeta yang bertujuan dan mungkin ada pendeta yang masih muda, kira-kira pendeta masa kerjanya yang sudah 20 tahun masih menikmati bagaimana dari dulu memberikan kuliah atau sekarang menjadi biasa. Kemudian juga yang luar biasa tadi setelah dimulai kita persekutuan kita ini memang kemarin terus ada, tapi kenapa belum sampai saat ini. Kemudian keluarga dari Jakarta yaitu seharusnya 400 kota yaitu kalau saya dengan Musnania itu nama sekolah dan sempat kepada sekolah saya di sama Kristen masyarakat yaitu yang membuka semua Jawa luar biasa selalu di oleh Bapak sekolah ini sama anak siapa sahabatnya luar biasa belajar saya melihat kepada kita ibu-ibu jadi sangat berbiasa lebih hebat daripada pendeta-pendeta yang semua berpartisipasi berpartisipasi tidak nanti ada proses kita oke kita akan masuki acara berikut ini kata sambutan berikut nanti akan ditentukan pada acara berikutnya setelah selesai acara khotbah. Kita akan masuki jendela eksekutif. Kami persilakan kepada seluruh yang telah menerima kado agar tampil di depan. Dan kepada sekali saya persilakan menyanyikan naik sementara kita yang mendapat kado ini maju ke depan. Kami persilakan.
Maha menentukan firman itu berita bagi juru dan terang bagi terang. Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasnya. Amin. Yohanes 8 ayat 12b. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kejadian 1 ayat 3 sampai 4. Berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap. Satu Yohanes 1 ayat 5b. Allah dalam terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saya Muslim ayat 1, bangsa yang mendalam di dalam kegelapan telah terlihat terang dan besar. Mereka yang lihat negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Satu Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imam yang berjani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Dia, yang telah mengambil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang berjaya. Kita masuk ke acara pengumuman untuk mengucapkan selamat Natal untuk kita manusia dan selamat tahun baru 2022. Kita sama-sama untuk 1, 2, 3 ya. Selamat. Ya, luar biasa. Demikian tadi sejenak acara Sindang Eksekutif agar kita menghayati apa terang yang sesungguhnya, bukan terletak di barisan titik ini dan bukan terletak di keretanya di titik ini, tapi terletak kepada firman. Karena firman Tuhan bukanlah ciptaan, tetapi Allah sampai cipta sendiri tidak akan berakhir. Sekalipun dunia akan berakhir, tapi firman Tuhan akan kekal sampai selama-lamanya. Kita masuk pada acara berikut. Acara kelima, hidup ini adalah kesempatan.
dan bumi. Tuhan itu kekuatanmu dan maksudmu. Ia telah menjadi keselamatanmu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami sujud dan mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau dalam kesetiaan-Mu kepada janji-Mu telah mengutus Anak-Mu yang tunggal kepada dunia supaya menjadi juru selamat kami. Ya Allah, kami yang tidak berguna dan tidak berhak, Engkau telah menuntun kami dari tahun ke tahun hingga tahun yang baru ini tahun 2024. Berkati kami kesehatan, damai sejahtera, kasih setia dan iman. Terima kasih ya Tuhan. Terima doa kami ini yang kami persembahkan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan. Kita akan melanjutkan acara kita dengan nomor 7. Ini diundang para pendeta semuanya bangkit berdiri. Semua pendeta yang baik yang pensiun maupun yang masih aktif yang ada di gereja ini, kita mulai pada dasarnya ayat 1 sampai 4 katakan 14. Pada firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia berdalam bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang ada di Dia dan apa yang ada seluruh yang ada dan ada segala yang Allah. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah roh manusia. Firman itu adalah manusia dan Dia berada kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagaimana Allah menguasai kemuliaan dan kebenaran.
Kita sedang kembali kita menyanyi Malam Kudus. Siap-siap Republik kedua di Pusat Pendeta. Yang kedua seorang mengenai bangsa dan bangsa. Mari kita gabung dengan Ibu Janda, para pendeta mesin dan pendeta tim, kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan dimulai. Mari kita dengan semangat yang luar biasa kita akan menyanyi kalau ku cari damai. Ya silakan Rasulullah.
kami semuanya, seluruh jemaat kita bangun bersama-sama, karena hanya Dia yang bisa jawab berbeda kepada kita. Mari kita katakan bersama-sama, kita mulai. Kami kembali ketika kami berpikir semuanya, ketika kami bangkit berdeka sama ini, kita lakukan untuk sampai kita mulai. Lalu kita sudah sama mendengar, kita diperintahkan untuk meletakkan diri. Untuk itu, mari kita mempersiapkan kita mendengar Injil yang akan disampaikan kepada kita. Kita bernyanyi dan kembali mengulang. Ambar Tuhan sama juga. Kita harus membawa berita. Kami bersyukur Tuhan atas persekutuan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini untuk mengenal dan mensyukuri kuasa dan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur kami boleh dituntun dan dikuatkan oleh firman. Dan pada saat ini kami mau mendengar sapaan firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan yang Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
gereja-gereja anggota UN pada tahun 2024 ini mendasarkan khotbah tahun baru pada kitab Pengkhotbah pasal 3. Dan pada intinya keseluruhan kitab Pengkhotbah itu menyebutkan segala sesuatu ada masalah, segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sia-sia, sehingga banyak orang yang merasa seperti bosan, bahkan bisa dibuat menjadi seperti orang yang berputus asa dalam hidup ini jika membaca sepintas kitab Pengkhotbah ini. Dan pada kesempatan pertemuan kita saat ini, kita mau merenungkan bagian akhir dari kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan pelihara perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan pelihara perintah-perintahnya. Kalimat itu dirubah bunyinya dalam tema kita. Pergunakanlah waktumu untuk menyembah dan melayani. Takutlah akan Allah dan lakukanlah perintah-perintahnya. Yang menjadi pertanyaan pertama dan yang utama dari kitab Pengkhotbah ini sesungguhnya adalah apa artinya sia-sia? Segala sesuatu adalah sia-sia. Ada waktunya menanam, ada waktunya mencari, ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Maka segala sesuatu adalah sia-sia. Termasuk kita yang anggota persekutuan P3 Japen ini. Kita sudah semakin mendekat kepada kesia-siaan. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Dan menuju kematian ini sudah semakin mendekat. Artinya kesia-siaan sudah semakin mendekat. Ketika segala sesuatu adalah sia-sia, jika orang memahami salah apa artinya sia-sia, maka hidupnya juga bisa salah. Dalam kitab Pengkhotbah ini sebenarnya sangat sederhana dia sebutkan arti dari kata sia-sia. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 misalnya yang menjadi khotbah tahun baru pada tahun ini bagi gereja-gereja kita, disebutkan segala sesuatu ada masa. Maka sia-sia itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang ada masanya itu sia-sia. Dengan kata lain, yang sia-sia itu adalah terbatas, baik dari segi ruang maupun dari segi waktu. Dia dibatasi oleh ruang yang luas. Dia terbatas kekuatannya. Misalnya, saya kira kita tadi pagi semua sudah makan. Ada yang sudah makan siang. Pagi kita makan,
siang makan lagi. Berulang-ulang kita makan. Kenapa demikian? Karena makanan itu sia-sia. Makanan itu kekuatannya terbatas. Paling lama dia ada punya kekuatan 6 jam. Sudah itu lapar lagi. Maka kekuatan yang terbatas ini itu disebutkan sia-sia. Dan segala yang ada di dunia ini memang sia-sia. Semuanya terbatas. Maka untuk itulah kita berkhotbah ini mengajak. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 memang dia sebutkan tentang hal yang sia-sia ini berlawanan atau berbeda dengan Allah. Dalam kitab Pengkhotbah itu disebutkan di hati mereka, yaitu di hati orang-orang yang beriman, di hati orang-orang yang mengenal Allah. Sebutkan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 bahwa Tuhan memberikan di dalam hati mereka kekekalan. Maka berbeda dari apa yang sia-sia di dunia ini, apa yang terbatas di dunia ini, satu-satunya yang tidak terbatas adalah Tuhan yang kekal, yang berbeda dengan yang terbatas. Karena itu kita Pengkhotbah mengatakan, terutama bagi kita yang sudah menjelang kesia-siaan ini akan menghadapi dan bertemu dengan kita harus bertanya dan merenungkan, apakah ada arti dari kesia-siaan ini bagi kita? Selama aktif kita sudah berlelah bekerja, dan sekarang semuanya itu seperti bagaimana kita akan kesia-siaan atau mempunyai arti dalam kita. Pengkhotbah ini mengatakan melalui hal yang sia-sia biarlah kita menikmati yang kita di tengah-tengah hal yang sia-sia. Biarlah kita menikmati dan mengenal yang dekat, yaitu Allah sendiri. Bagaimanakah Allah memberikan kekekalan itu kepada kita? Dalam Yohanes 3 ayat 16 disebutkan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya di atas atau di dalam semua yang sia-sia di dunia ini bisa kita memperoleh kekekalan, memperoleh hidup yang kekal. Dan pengenalan itu diperkenalkan oleh Yesus. Apakah hidup yang kekal? Apakah hidup yang kekal di dalam hidup? Dan bagaimana kita menikmati kekekalan itu dalam hidup kita? Di tengah-tengah perjalanan kita bersama dengan yang sia-sia ini, saya kira saya tidak perlu memberikan penjelasan yang banyak lebar tentang ini. Kita ambil saja satu ayat yang sangat sederhana yang menyebutkan tentang apa itu yang kekal. Apa itu yang kekal? Boleh kita lihat. Yang pertama,
dalam hidup Yesus yang telah bangkit dari kematian. Ketika Yesus bangkit dari kematian, lalu dia menampakkan diri kepada murid-murid. Ketika ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada satu kisah yang menyebutkan ketika murid-murid itu ada di dalam satu ruangan yang terkunci semua pintu dan lubang-lubang yang ada. Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah. Itu hendak mengatakan bahwa Yesus yang bangkit itu tidak bisa lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah kekekalan. Hidup yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu, apa yang kekal itu yang harus kita jalani di tengah-tengah dunia dan hidup yang sia-sia ini disebutkan dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Ada 3 yang kekal, ada 3 yang tetap. Demikianlah ketiga hal ini tinggal selamanya, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia akan ada terus sampai selamanya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Orang yang hidup dalam iman, ia sungguh-sungguh telah berada di dalam hidup yang sia-sia. Orang yang hidup dalam pengharapan, ia juga tidak bisa dibatasi oleh hal yang sia-sia di dunia. Orang yang hidup dalam kasih juga tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia melampaui segala ruang dan waktu. Kita mau mencoba menghayati apa itu 3 yang kekal: iman, pengharapan, dan kasih. Apa itu iman dan bagaimana beriman? Kita belajar beriman itu mulai dari Abraham. Dulu dari orang beriman. Kapan iman Abraham dimulai? Ketika Tuhan memberi janji kepadanya, dan Abraham terus bergumul dengan janji, maka dia berbelok dan dilimpang dari segala hal. Tiba pada satu saat Tuhan berkata kepadanya, memanggil dia malam hari, dia pakai atas selalu, dan itu adalah bintang. Begitulah banyak dari keturunan. Ketika Abraham disuruh menghitung bintang, pada saat itulah muncul perkataan dalam kitab Kejadian. Maka Abraham percaya kepada Allah ketika melihat bintang, dan iman Abraham itu diperhitungkan. Apa itu yang menjadi iman Abraham? Tidak lain adalah ketika ia mulai menghitung bintang. Hitunglah bintang, bilang. Kita yang lahir di desa, yang mungkin pernah tinggal di desa-desa, itulah yang tidak ada listrik. Saya sampai sekarang di rumah kami di sana, di tengah-tengah hutan-hutan masih di situ. Saya masih sering berusaha menikmati bintang walaupun dan coba selalu menghitung. Siapa yang menghitung bintang, dia akan tidak selesai menghitung. Karena ketika kita mulai menghitung dari sini 1,
sebentar ada di sebelahnya, satu lagi di sebelahnya, satu lagi di sebelahnya, sampai semua kita hidup, semuanya akan ada. Bertambah terus jumlah. Pada saat itulah Abraham berkata, saya tidak dapat berhitung. Jika saya tidak dapat menghitungnya, pastilah ada yang dapat berhitung, yaitu penciptanya. Maka percayalah Abraham pada Tuhan, pencipta bintang kita dan pencipta hidup. Iman adalah kepercayaan dan pemahaman kita kepada pencipta alam, pencipta kehidupan. Bagi kita semua, saya sering melihat orang berdebat tentang iman. Kau beriman atau tidak? Kau beriman atau tidak? Seorang orang membandingkan tadi mana letaknya dalam hidup manusia. Tadi hati di kepala atau apa? Beriman itu sesungguhnya terletak yang pertama, bukan pada iman itu pertama-tama terletak pada siapa yang kita percaya. Kita orang beriman kepada yang kita percaya. Dan jika yang kita percaya itu bukan pencipta langit dan bumi, bukan pencipta hidup kita, dan bukan pemelihara hidup kita, maka sesungguhnya kita bukan orang beriman. Maka kita ayo berkata, jangan percaya kepada sia-sia, karena percaya kepada sia-sia ganjarannya adalah kemalaman. Jangan percaya kepada sia-sia, jangan percaya kepada ciptaan. Iman yang benar adalah percaya kepada pencipta, termasuk pencipta. Karena itu iman kita sesungguhnya harus bertanya, siapa yang menciptakan dan memberi, dan apa saja yang diciptakan oleh Tuhan. Jika kita terus bertanya dan merenungkan, maka kita akan berada dalam hidup kita. Dia yang memelihara, dia yang menciptakan. Dan ini berulang-ulang disebutkan dalam kitab. Dialah pencipta kita. Kita lakukan kemalaman. Karena itu kepada dia yang tidak terbatas, pada dia yang sia-sia, yang tidak sia-sia, itulah yang menjadi pokok dari iman. Dan jika kita beriman kepada dia, kita percaya kepada dia, ada hal yang kedua yang sebenarnya sering juga terjadi. Jika kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah dapat dipercaya dan mampu dipercaya, tidak menyesatkan hidup kita, maka Tuhan juga sesungguhnya mempercayai dan mempercayakan sesuatu kepada kita. Mempercayakan sesuatu kepada kita. Maka orang percaya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Orang beriman itu bukan berbohong. Orang beriman itu bukan penipu. Orang beriman itu bukan penipu. Orang percaya, salah satu tandanya adalah orang yang dapat dipercaya. Jika ia tidak dapat dipercaya, lebih baik tidak usah menyebut orang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang dipercaya Tuhan, dititipkan sesuatu, sehingga dengan memberikan yang sia-sia ini kepada kita, kita membangun hidup yang kekal di atas. Yang kedua, pengharapan. Pengharapan juga sebenarnya bersujud kepada Tuhan. Seringkali yang salah artikan pengharapan itu cita-cita. Pengharapan bukan cita-cita. Pengharapan bukan tujuan.
Kalau itu saya sudah di sini. Cita-cita nggak boleh. Kalau bercita-cita mulai nggak boleh. Begitu, yang ini yang sering salah paham. Orang yang berpengharapan seolah-olah orang yang bercita-cita. Tadi 1 Korintus 13 itu iman, pengharapan, dan kasih itu kekal. Bahkan pengharapan itu disebutkan kekal artinya setelah kita mati kita juga masih hidup dalam pengharapan. Mengapa? Pengharapan itu sebenarnya ketergantungan masa depan kepada Tuhan. Kita boleh mencari, kita boleh punya cita-cita, tapi Tuhan. Pengharapan kita adalah Tuhan akan bekerja dalam cita-cita yang ada. Mungkin kita tidak punya cita-cita lagi sekarang, kecuali berpasrah, menunggu waktunya seperti yang tadi Yesus. Lalu pengharapan kita kepada Tuhan apa? Menunggu waktu yang dekat ini. Saya kira satu-satunya kayak pasang. Dulu waktu kami mahasiswa di Jakarta, pernah ikut satu GPG HMCA dirawat di rumah sakit Cikini. Karena dia kurus, dan setiap hari berkumpul orang di situ. Warga di rumah sakit Cikini, termasuk kami mahasiswa dari itu berbeda dengan. Satu waktu ada pertanyaan yang lebih luas pada ibu Yesus. Berkumpul, masalah itu mulai. Begitu makin ada Yesus. Nah sekarang kalau kita ditanya yang sudah mendekati sia-sia ini, begitu amat. Kamu berbeda dia. Kamu berbeda. Apa itu? Apa? Itu, tahu tak? Belum dia dari dia sepuluh simak, belum betul dari apa? Saya tidak takut. Yang saya takut adalah sakit. Saya suka mendapat juga tentang mati dan yang bermasalah. Kemudian saya masalah, udah boleh kiamat, turun kembali, dan kemudian yang paling besar bagi kita, itu yang disebut sebenarnya pengharapan. Jadi bukan cita-cita kita. Pengharapan itu adalah penyerahan diri kita di masa depan bahwa Tuhan akan menyertai. Bahkan sampai kita mati, apakah kita masuk surga atau tidak, kita juga masih hanya mengharapkan kemurahan dari Tuhan. Karena itu disebutkan pengharapan itu kekal. Sesudah mati kita, nanti kita hanya beriman kepada Tuhan. Sesudah mati. Sesudah mati kita hanya berharap kepada Tuhan. Makanya pengharapan itu kekal. Tidak berhenti. Kita akan tetap hanya berharap kepada Tuhan, termasuk sesudah mati. Sudah mati, ini juga sudah mati. Jadi kita sebut, Martin Luther mengatakan, kalau saya nanti masuk surga, saya hanya bisa mengatakan kepada diri saya heran mengapa saya masuk surga. Itu adalah berarti bukan karena saya yang bercita-cita masuk ke sini. Itu akan mengherankan saya mengapa saya di sini. Itulah pengharapan Tuhan yang mencipta dan memelihara kita ini. Dan yang ketiga adalah hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Ini menjelaskan kasih ini secara mati. Saya tidak mampu menjelaskan apa itu kasih. Karena sekarang sudah terlalu banyak orang berteori tentang kasih.
Sampai-sampai kasih itu menjadi tidak diketahui ulang dari apa, menjadi sesuatu yang abstrak. Tapi saya kembali kepada apa yang dikatakan oleh Yesus secara sederhana. Karena pada saat ini, terutama dalam hidup persekutuan kita, sebab kasih itu kan bukan hidup yang sendiri. Tidak ada kasih dalam hidup persekutuan. Kasih ada dalam hidup bersama, baik dalam keluarga, suami istri, anak, maupun dalam persekutuan komunitas masyarakat, maupun gereja dan seterusnya. Saya merasakan dan saya kira saya ingin mengemukakan ini pada saat ini kepada kita, terutama dari kami pendeta yang masih hidup. Salah satu kecenderungan dari zaman ini yang keseharian dalam hubungan dengan kasih adalah seolah-olah kasih itu bertentangan dengan aturan. Bagi kita orang Batak, itu termasuk DPP itu. Oleh karena itu disitu tersurat, tidak macam mana orang. Disitu tersurat itu betul. Disitu tersurat artinya disitu aturan, disitu hukum. Dan kita menghukumi itu dengan mengatakan kita tidak dibenarkan oleh aturan. Kita dibenarkan oleh akhirnya kecenderungan kita sekarang hidup menurut aturan masing-masing, tidak ada aturan bersama. Dan itu Bapak saudara-saudara, itu semakin didorong oleh zaman ini dengan satu istilah yang sangat besar yang bisa mematahkan segala hal, yaitu istilah hak asasi manusia. Ketika melakukan segala sesuatu, seolah-olah melanggar aturan dan apa salahnya? Bukan hak asasi. Seolah-olah hak asasi itu membuat semuanya Gereja kita di GKI, saya merasa terkesan pada saat itu bahwa kita lalai berarti. Dan itu akan menimbulkan ketegangan. Kita bersyukur bahwa P3 Jamin ini tidak dimaksudkan kita membuat itu dengan atas. Karena ini kita bentuk dengan kesukarela. Siapa yang mau silakan, yang tidak mau apa-apa, ada yang kurang. Kita belum membuat anggaran dasar. Tapi itu tidak berarti kita tidak punya anggaran dasar. Kita punya ikatan oleh karena kasih. Tapi kasih itu juga bukan kasih menurut Tuhan Yesus disebutkan di dalam Injil Matius. Jika hidup pun tidak lebih baik dari warisi dan aturan, kamu masih dalam. Artinya memenjarakan buku Taurat segala macam aturan yang ada itu tiba-tiba kita. Tetapi lebih dari itu, dalam semua aturan yang ada kita harus kasih. Maka masuk unsur yang kedua dari kasih. Menurut mereka bilang, oh saya mengasihi kamu. Kira-kira siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan siapa? Kalau kita sebut mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, siapa yang menentukan siapa? Tuhan yang menentukan kita atau kita yang menentukan? Sesungguhnya, kalau kita menyadari saya mengasihi engkau, maka sebenarnya kita harus sadar engkau membutuhkan saya. Maka hidup kita adalah melayani dia ketika kita menyebutkan mengasihi. Tuhan mengasihi dunia ini karena dunia ini membutuhkan dia. Kita mengasihi Allah karena kita
untuk bekerja dan pelayanan. Sehingga kasih bukan sesuatu yang tulus. Kasih adalah untuk kebutuhan orang lain. Bagi kita yang sudah memasuki usia pensiun, usia menjelang kesia-siaan ini, mungkin kita bertanya, apakah saya masih dibutuhkan? Pasti dibutuhkan. Tak boleh salah. Kita masih dibutuhkan oleh Tuhan. Dan untuk itu kita perlu terus bersama, sehingga kita hidup di dalam kekekalan, hidup di tengah-tengah kesia-siaan dengan makanan lingkungan yang memang terbatas. Kita tidak mau menikmati itu sebagai kesia-siaan, tapi dengan makanan dan minuman kita mau menikmati kekekalan. Kita mau hidup dengan iman di dalam. Kita mau melakukan sesuatu, masa akan datang dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Dan kita mau melakukan sesuatu dengan mencari dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, di manakah saya dibutuhkan dan bagaimanakah saya masih dibutuhkan dalam keadaan yang terbatas. Terima kasih kita boleh bersekutu bersama dengan orang Batak di sini. Saya kira ini bukan sia-sia yang sudah satu sisi. Karena yang tadi segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah terbatas waktu. Kalau orang ini sekarang mau ikut menjadi anggota calon legislatif menjadi itu bukan sia-sia. Kalau juga nanti lolos 5 tahun selesai, sia-sia sesuai habis, terbatas waktu. Tapi apakah kesia-siaan ini yang mau kerja? Mudah-mudahan selama 5 tahun ini saya bisa memperbaiki mungkin. Saya kira tidak itulah. Kalau itu yang dikejar, saya kira orang kabar sama mendapat dari sana. Wow. Semua yang sia-sia ini sudah cukup dalam hidup. Tapi melalui hal yang sia-sia yang terbatas dan apa segala macam itu, kita mau membangun, kita mau melayani, kita mau mengasihi, kita mau beriman kepada Tuhan, mau menyatakan iman kita itu. Kita berpengharapan kepada Tuhan dan mau menunjukkan kepada dunia ini. Benar saya berharap. Karena hidup saya memang diperlihatkan oleh Tuhan hanya hidup seperti sana. Hidup yang mengasihi Tuhan, karena apa yang ada pada kita ingin kita buktikan bagi Tuhan orang lain, bukan dari mereka, tapi bagi Tuhan bangsa dan negara. Dan salah satu cara dari cara kita untuk mengenali apa itu kekekalan, saya selalu menyebut contoh yang paling sederhana untuk menggapai yang kekal adalah doa. Doa itu sesuatu yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan ruang. Tangan saya ini pendek, Anda setengah meter. Melakukan sesuatu paling jauh 1 meter. Tapi doa saya berlaku ke Jakarta, berlaku sampai ke luar negeri. Karena doa itu menembusi segala. Jika kita berdoa hari ini, dia juga berlaku besok, berlaku lusa, dan berlaku selama. Doa itu menembusi ruang. Karena itu kita yang sudah bujur ini, sudah mendekat kepada kesia-siaan, biarlah hal yang sia-sia yang kita jalani, bagaimana telah diperlihatkan oleh Yesus, kita menjalani dan kehidupan kekekalan itu dalam iman, keharapan, dan kasih. Dalam hari-hari yang Tuhan sediakan menurut kehendak dan
Selamat tahun baru kita semua. Semoga tahun ini semua yang terlalu yang sukses. Selamat tahun 2024. Supaya kita boleh semakin bersemangat dalam berteman kita dengan kita. Tuhan menyertai dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Kau yang menciptakan dan yang menciptakan hidup kami. Karena itu Tuhan kami, ajar kami untuk mengenali, merenungkan apa yang salah Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami boleh beriman kepada kami hanya berharap kepada dan mengasihi Engkau serta mengasihi sesama, karena Tuhan membutuhkan kami bagi rencana. Bahkan sesama manusia juga membutuhkan kami untuk saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkatilah dan bersamakanlah dalam hidup kami oleh kuasa Roh Kudus. Dan kami menjalani hari-hari yang Tuhan sediakan di depan dengan hati yang bersukacita, dengan tubuh yang segar dan sehat, dan dengan pikiran yang tenang. Jauhkan ketakutan dan kebatilan dalam hidup kami. Sebab firman-Mu berkata di dalam kitab Amsal, lebih baik sedikit harta disertai dengan sukacita daripada banyak harta disertai dengan kekhawatiran. Biarlah hidup kami berjalan dalam kepastian dan penyerahan diri kepada Engkau menyertai, memberkati, dan mencukupkan hidup kami hari demi hari. Jadikanlah juga persekutuan kami ini, persekutuan pendeta Kristus dan janda pendeta yang ada di dan sekitar menjadi wadah untuk menikmati hidup yang kekal dan suci, hidup dalam iman, pengharapan dan kasih, melalui saling berbagi, saling menasihati, saling bercerita, bahkan saling menegur, atau mungkin juga saling memarahi. Biarlah semuanya boleh kami bersekutu dalam kasih Tuhan yang memberikan kami penyegaran, kekuatan, kesehatan, sukacita dan kasih. Puji nama Tuhan kekal selama-lamanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita diajak sama terpaku dalam kesesian ini. Tapi dari kesesian ini juga kita diterangkan untuk mulai dari kami. Dan kita bersama-sama dengan orang ini yang ibu yang terus mengingatkan diri kita mulai dari program rumah kami dikerjain itu dengan mereka semangat deh lama berada. Oke, mana cek betul kan? Oke, ada apa? Mulai dulu Pak. Setelah pun siapa kami percayakan kepada Allah. Setelah pun ibu kami percayakan siapa kepada kamu yang Allah. Diduakan dari Quran tadi berharap pengharapan kita
ada beberapa rekan di sini, ada Pak Fadil, ada untuk calon menjadi anggota dari agar tenang menjadi anggota DPR. Yang provinsi bisa tenang menjadi DPR RI. Ini satu-satunya dari GPI untuk calon DPR. Kemudian ada pengharapan dari figur kita. Karena kita sama berbeda, kita tahu. Kemudian ada lagi pengharapan dari ibu nyonya kamu sama sih. Mana ibu itu? Ya, anaknya juga calon DPR di Depok apa? Kota Medan ini ya. Nah, itu nanti di Kabupaten dulu ya, boleh. Oke. Mari kita beri doa untuk dari kami bukti kepada kami.
dalam satu dalam berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami merasakan anugerah kasih yang daripada sehingga kami boleh berkumpul beribadah, memuji dan memuliakan Nama. Terima kasih Bapa. Demikian juga ya Tuhan, ketika kami duduk bersama kami telah mendengarkan firman yang disampaikan oleh mereka Emeritus membantu psikolog RT. Kalau firman yang kami dengar, kami merasakan bahwa kami adalah sia-sia tanpa Engkau. Tapi ketika kami Tuhan disiram oleh firman, hidup kami penuh dengan harapan. Karena kami yakin dan percaya ada kasih yang senantiasa memimpin kehidupan kami hari lepas hari yang boleh kami lalui. Itulah ya Tuhan yang boleh menguatkan hati kami bahwa Tuhan senantiasa memberkati, melindungi bersama-sama dengan kami. Itu juga ya Tuhan menjadi kebahagiaan bagi kami Tuhan. Sekalipun kami yang berkumpul ini adalah para hamba-Mu yang sudah kita Yesus dan juga ya Tuhan para ibu janda pendeta dalam kebersamaan kami berserta dengan seluruh undangan. Ini adalah suatu kebahagiaan bagi kami Tuhan, sebab kami boleh dalam kebersamaan kami bersekutu memuji dan memuliakan Nama. Berkati juga ya Tuhan amal bisa sudah diteruskan amal berbeda patut spontan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, memberikan iman yang teguh, beserta dengan kami semuanya ya Tuhan. Bapak Yesus
dan semua jaga budaya dan semua kami yang hadir di sini. Bapak yang baik Bapak di surga, dalam kebersamaan kami Tuhan, ikut turut hadir merasakan apa yang kami rasakan, yaitu amal memberi sahabat beserta dengan inam. Demikian juga ya Tuhan, putra Kamu pendeta di Samusi juga kedua Saul, di mana mereka ya Tuhan senantiasa berpengharapan kepada khususnya dalam berpengharapan sebagai caleg dan menjadi di anggota DPR RI dan juga Tuhan DPRD Kota Medan. Kami memohon kepada Tuhan, kabulkanlah keinginan maupun pengharapan awak kami yang berpengharapan akan duduk nanti ini sering berbeda. Bukan itu keluarganya ada bukannya. Yang boleh menyemangati dan mendampingi cita-cita dari awam kami. Bapak yang baik Bapak di surga, demikian juga ya Tuhan, banyak harapan kami. Kalau ditanya satu persatu ya Tuhan, tapi Tuhan tahu sebelum kami katakan atau apa yang ada dalam hati kami. Oleh karena itu, kuatkan kami ya Tuhan. Bimbing dan tuntunlah kami senantiasa ke jalan terang yang kasih dan kebenaran. Bimbing dan tuntunlah kami ya Tuhan, agar senantiasa berbagai kesuksesan yang daripada Bapak yang baik Bapak di surga. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa kepada awam ina panitia dan penasihat yang telah mencurahkan waktu dan kesempatan di bentuk berlangsungnya Natal dan tahun baru. Keluarga besar Pendeta Maksiun dan Janda Maksiun, terima kasih ya Tuhan. Berkati juga panitia dan juga ya Tuhan, Bapak Ibu yang sangat
merasakan dan bahagia kepada keberadaan pendeta Paksi maupun janda mereka dalam kepapahan kami ya Tuhan untuk berkumpul. Banyak orang, banyak warga yang menyumbangkan banyak materi, banyak memori, sehingga menyemangatkan kami ya Tuhan untuk terus berjalan di terang kasih. Berkati semua mereka ya Tuhan yang telah menyumbangkan materi maupun memori. Terima kasih Bapak. Buat secara khusus Amang Ketua BPP, Amang Pendeta Mori, Tuhan tahu apa yang menjadi pengharapan kami. Kabulkanlah ya Tuhan, berkati pelayanannya, berkati juga keluarga, berkati Bapak yang baik di surga. Di antara rekan-rekan kami pendeta yang maksud dan juga janda pendeta yang belum boleh hadir sampai saat ini ya Tuhan, yang mungkin mereka dalam keadaan kurang sehat. Di antaranya ya Tuhan, Amang Pendeta Citi Tagalog, berikan kesehatan yang ampuh, iman yang teguh Bapak. Dengan Tuhan yang berkatinya memulihkan, memberikan kesembuhan buat Amang Citi Tagalog dan bersertalah rekan-rekan yang lainnya Tuhan. Berkati juga keluarganya, anak-anaknya dan cucu. Terima kasih Bapak buat pesta demokrasi yang akan berlangsung sebentar lagi ya Tuhan, beberapa minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan memberikan kedamaian dan memberikan kesadaran buat semua rakyat bangsa Indonesia bahwa siapapun nanti yang terpilih, baik menjadi presiden dan wakil presiden, dan juga ya Tuhan, siapa yang terpilih yang duduk di tugas legislatif, itu semuanya Tuhan adalah pilihan. Oleh karena itu sangat mendukung Tuhan siapa yang Tuhan pilih nantinya. Berikanlah suasana yang kondusif, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, di tengah-tengah negara kita ini. Demikian juga ya Tuhan, kami bawakan dalam doa kami situasi-situasi yang terjadi dalam peperangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang meredakan, memberikan kedamaian antara bangsa yang berkonflik, karena kuasa kuasa kiranya damai sejahtera, kiranya boleh berdamai melalui ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan terus melaksanakan
kebersamaan ini, kebahagiaan ini, biarlah Tuhan senantiasa yang memiliki kehidupan kami. Supaya kami nanti tetap bisa Bapak, biarlah Tuhan mengantar kami ke tempat kami masing-masing dalam keadaan damai sejahtera. Dan juga ya Tuhan, buat jemaat PKB Gunung Perayaan ini, khususnya mereka dan semua warga, kiranya damai sejahtera juga yang menaungi gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak atas semua berkat yang Tuhan berikan. Sempurnakanlah doa kami yang belum sempurna ini. Anda datang ke rumah dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang Kristus. Amin. Itulah doa kita yang telah disampaikan kepada Tuhan. Kiranya apa yang telah disampaikan itu berkenan kepada Tuhan dan menjadi cita-cita bagi kita. Kita akan melanjutkan acara kita dengan bernyanyi Yesus menginginkan damai. Memberikan persembahan dengan mengimani firman Tuhan yang tertulis dalam manuskrip, yaitu kedatangan orang-orang manusia. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau Bapa yang kekal dan setia bagi kami orang berdosa dan yang penuh kesengsaraan ini. Karena itu Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami percaya dan menjadi mengetahui orang. Kami mohon kepada-Mu, suruhkan Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami senantiasa bisa hidup dalam iman, kasih, dan kebenaran. Agar kami semakin kuat melakukan apa yang Kau cinta, kami lakukan dalam hidup kami di kebenaran. Yang Allah kami yang disuruh, antara sudah kami berkata rahmat, kami persembahkan isi sebagai kurban bersama kami kepada-Mu. Adapun kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripada-Mu, karena Kau akan segala memberi kepada-Mu. Kasihanilah kami, dan melakukan bersama kami ini dari duka yang harus dihadapan. Memberkatilah, untuk dapat mengembangkan kejayaan dan kejayaan di seluruh dunia ini. Buka hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa meminta syukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Bapa dan persekutuan Roh Kudus dalam menyertai dan memberkati kita sekarang senantiasa sampai selama-lamanya.